dilaksanakan dengan dosen pengampu Ibu Ria Deswita dan anggota kelompok yaitu Peggy Saputra, Rina Febrianti, dan Nova Ayu. A. Pengertian evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi berasal dari kata evaluation yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi, yang berarti suatu upaya untuk menentukan suatu nilai atau jumlah. Evaluasi itu sendiri harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, menurut Anis Sujono mengungkapkan bahwa kata evaluasi bersinonim dengan penilaian. Hal ini dikarenakan evaluation berasal dari kata value yang berarti nilai. Sementara itu, secara istilah mengungkapkan bahwa evaluasi menunjuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. B. Fungsi evaluasi pembelajaran. Ada beberapa fungsi evaluasi, yaitu di mana diantaranya yang pertama yaitu evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik. Yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khususnya yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan di sekolah. C. Tujuan dan makna evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk memungkinkan para pendidik dalam menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah dipergunakan. Selain itu, dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran, evaluasi memiliki makna yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama makna bagi siswa dan yang kedua yaitu makna bagi pendidik. Yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Sebenarnya prinsip evaluasi pembelajaran ini atau prinsip pada dasarnya diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa atau selalu berpegang kepada prinsip-prinsip. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama prinsip kontinuitas atau terus-menerus atau disebut juga dengan berkesinambungan. Artinya bahwa evaluasi itu tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester atau kenaikan saja, tetapi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mendapatkan kepastian terhadap sesuatu yang diukur dalam kegiatan belajar mengajar dan untuk mendorong siswa lebih belajar mempersiapkan dirinya bagi kegiatan pendidikan selanjutnya. Yang kedua, prinsip komprehensif atau keseluruhan. Seluruh segi kepribadian murid, semua aspek tingkah laku, keterampilan, kerajinan, itu semua merupakan bagian-bagian yang ikut dites. Karena itu, maka item-item tes yang harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan aspek-aspek diantaranya yaitu kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiga, prinsip objektivitas. Objektivitas di sini menyangkut bentuk dan penilaian hasil, yaitu bahwa pada penilaian hasil tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif, faktor-faktor perasaan maupun faktor hubungan antara pendidik dengan anak didik. Yang keempat, prinsip validitas atau validity. Validitas sendiri artinya adalah kesahihan, yaitu bahwa evaluasi yang digunakan tersebut
benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Validasi juga selalu disamakan dengan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan saja, tetapi dilihat juga mulai dari kehadiran, kemudian keaktifan peserta didik, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu prinsip penggunaan kriteria. Nah, pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik itu pengukuran dengan standar mutlak maupun dengan relatif, misalnya apabila angka 70 menunjukkan siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil apabila mendapatkan nilai tersebut atau lebih daripada 70 tersebut. Yang keempat, prinsip kegunaan. Dengan maksud bahwa evaluasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pendidik. Yang ketujuh, prinsip praktikabilitas. Evaluasi harus bersifat praktis, mudah dilaksanakan dan mudah pula diadministrasikannya. Kemudian yang kesembilan, mendidik. Evaluasi dilakukan tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi siswa yang memberikan sumbangan positif bagi siswa. Kemudian yang terakhir yaitu terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan saja. Kemudian selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Secara garis besar, ruang lingkup evaluasi pembelajaran terdiri dari beberapa hal, di antaranya yang pertama dalam perspektif domain. Hasil belajar terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik atau psikomotor. Yang kedua, dalam perspektif sistem pembelajaran, terdiri dari program pembelajaran, baik itu tujuan, materi, metode, media, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan, guru, dan peserta didik. Selanjutnya hasil belajar yang mencangkup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian dalam perspektif penilaian berbasis kelas itu meliputi pertama penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian yang kedua penilaian kompetensi rumpun pelajaran. Yang ketiga penilaian kompetensi lintas kurikulum. Yang keempat penilaian kompetensi tamatan, dan yang kelima penilaian kompetensi life skill. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Jika kita lihat dari pengertian sebelumnya, kemudian tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan sistem pembelajaran, maka pada hakikatnya pembelajaran adalah suatu proses. Nah, suatu proses maksudnya di sini artinya adalah evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran adalah evaluasi program, bukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar hanya merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, ini maksudnya adalah hasil evaluasi sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Kemudian jenis yang kedua yaitu evaluasi monitoring, yaitu evaluasi untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya, yang hasilnya untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran tersebut.
Kemudian jenis yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini merupakan evaluasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Artinya adalah evaluasi ini untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran sehingga perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran tersebut dengan program lainnya memiliki tujuan yang sama. Kemudian jenis yang kelima, evaluasi program komprehensif. Ini artinya adalah evaluasi jenis ini digunakan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Kemudian setelah jenis-jenis, maka ada pun bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, bentuk tersebut diantaranya pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini artinya evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, dan tujuannya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana direncanakan. Kemudian yang kedua, bentuk evaluasi sumatif. Ini adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang berikutnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Ini adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa ataupun peserta didik sehingga tenaga pengajar dapat memberikan perlakuan yang tepat. Adapun selanjutnya yaitu yang G, teknik evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama diantaranya yaitu evaluasi atau penilaian untuk kerja. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian tertulis. Keempat, penilaian proyek. Dan yang terakhir itu penilaian produk. Adapun yang terakhir yaitu prosedur evaluasi pembelajaran, di mana di sana terdapat membuat perencanaan evaluasi, di mana ada perencanaan evaluasi dan menyusun kisi-kisi. Selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi, di mana non-tes yang dimaksud untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, pendapat terhadap kegiatan pembelajaran, kesulitan belajar, minat belajar, motivasi belajar dan mengajar, dan sebagainya. Adapun dalam menyusun kisi-kisi yaitu pelaksanaan evaluasinya yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi menggunakan bentuk les, pensel dan kertas, paper and pencil test, dan bentuk penilaian kinerja atau performance, memberikan tugas atau proyek, dan menganalisis hasil kerja dalam bentuk portofolio, dan selanjutnya pengolahan data dan penafsiran hasil evaluasi. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.